sampai tangan kecil yang gemetar itu menepuk-nepuk pintu ruang pendingin. Barulah sang kakak melihat adiknya benar-benar terjebak di dalam. Namun dia tidak segera menolong. Sebaliknya ia menyalakan korek api, membakar surat rekomendasi pascasarjana milik adiknya. Lalu dengan dingin mematikan kipas ventilasi, berbalik meninggalkannya sendiri. Segera hawa dingin menyembur deras. Suhu ruang pendingin turun drastis. Semua kebencian ini hanya karena sebuah insiden saat si gadis masih kecil. Dulu dia sangat disayang keluarga. Namun setelah paman dan bibi meninggal dalam kecelakaan, semuanya berubah total. Ayah menyalahkan kematian kakaknya pada gadis kecil itu, menganggap semua karena kelalaiannya yang suka bermain. Sejak itu ia membawa pulang gadis licik untuk dipelihara, dan memberikan kasih sayang lebih padanya. Sementara si gadis meski selalu meraih peringkat pertama, hanya dijadikan alat pamer. Bahkan piagamnya pun pernah disobek ayah dengan kasar. Melihat hasil usahanya diperlakukan begitu, hati gadis itu seketika hancur. Ia pun berlari keluar tanpa menoleh. Ibu berniat mengejar, namun dihalangi sang ayah. Dengan dingin menyalahkan ibu yang terlalu memanjakan anak hingga jadi begini. Tapi sang ibu tidak peduli, baru saja hendak pergi. Sudah dihadang gadis licik, yang berpura-pura berkata hanya bisa bergantung pada mereka. Tak lama si kakak juga berkata, hari ini ulang tahun gadis licik itu. Mereka sudah berjanji merayakannya di rumah barunya. Ibu sempat ragu sejenak lalu mengangguk setuju. Sementara di sisi lain gadis itu menatap piagam yang sobek. Air mata terus mengalir. Tak paham kenapa orang tuanya tidak pernah percaya dirinya. Saat itulah gadis licik datang menghampiri. Dengan dingin mengaku sebenarnya ia selalu iri, dan bersumpah akan merebut semua yang dimilikinya. Karena hari itu adalah ulang tahunnya. Agar keluarga hanya menemaninya. Ia tega mendorong gadis yang menderita sakit jantung masuk ke ruang pendingin, lalu berbohong pada orang tua, bahwa adiknya tidak mau ikut pesta ulang tahun, bahkan meremehkan hasil ujiannya yang buruk. Orang tua yang mendengar langsung percaya, dan berbalik pergi. Begitulah gadis itu ditinggalkan sendirian dalam ruang dingin, melihat udara beku terus menyembur. Jantungnya segera terasa sesak, ingin meraih obat tapi tidak ada. Barulah ia ingat tadi saat ditarik gadis licik, obatnya terjatuh di luar. Dengan panik ia menelpon ibunya, namun berulang kali diputus oleh sang ayah. Tidak menyerah ia kembali menelpon ibunya. Kali ini akhirnya terhubung. Ibu yang melihat wajahnya pucat langsung panik. Namun ponsel segera direbut gadis licik, berkata bahwa beda tidak seharusnya dipakai seperti itu. Jika ingin belajar dan dirinya bisa mengajarkan. Terus diprovokasi gadis licik. Ibu akhirnya tidak percaya ucapan putrinya. Hanya menyuruh kakak pergi memeriksa. Saat dipanggil berkali-kali, gadis itu berusaha berdiri, memohon kakaknya menolongnya. Namun sang kakak tetap tidak peduli, mengambil surat rekomendasinya, dan membakarnya tepat di depan pintu. Meski gadis itu berteriak histeris, dia tetap tidak bergerak. Gadis itu mengira setelah surat terbakar kakak akan membukanya. Namun siapa sangka dia justru mematikan ventilasi terakhir, membiarkan hawa dingin membanjiri ruang sempit itu. Tubuhnya segera kehilangan suhu. Sementara gadis licik masih sempat menelponnya. Dengan puas membanggakan bahwa orang tua menemaninya begadang merayakan ulang tahun. Gadis itu tidak percaya orang tuanya benar-benar meninggalkannya. Segera kembali menelpon ibu. Namun sudah tidak bisa dihubungi. Terpaksa ia menghubungi tim penyelamat. Beruntung mereka segera datang. Namun mendapati gembok terkunci rapat. Mereka tidak bisa masuk. Ketua tim segera memerintahkan anak buah mengambil peralatan. Sementara ia sendiri menelpon pemilik rumah. Di sisi lain sang ibu sedang gembira mencoba pakaian baru untuk gadis licik. Ayah menerima telepon dari tim penyelamat. Namun hanya tertawa dingin. Mengatakan anak gadisnya terlalu pandai berakting. Tapi ibu justru merasa ada yang janggal. Lalu bertanya pada kakak, benarkah saat pulang